Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Silakan. Ya, Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh hadir bersama-sama dalam fellowship Ikanus Put pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, yang boleh menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang sebentar kami akan terima. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang maha besarnya, semua karena anugerahnya ya. Kita percaya bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita alami, semua yang ada dalam kehidupan kita itu benar-benar adalah anugerah daripada Tuhan ya. Subtema pada malam hari ini itu hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, kita belajar lebih dahulu ya, sama-sama akan arti daripada anugerah ya. Anugerah itu adalah grace ya, kalau biasanya kan grace atau favor yang berarti adalah kebaikan atau kemurahan atau kasih karunia, rahmat atau belas kasihan yang diberikan oleh pribadi yang lebih tinggi. Dan anugerah itu dikatakan diberikan secara cuma-cuma tanpa pamrih kepada pribadi yang di bawahnya. Ya. Jadi kalau ya mungkin contoh dalam kehidupan dunia ini ya, kita bisa melihat bagaimana sebuah grace atau anugerah yang diberikan oleh seorang presiden yang mempunyai hak prerogatif ya, apa itu namanya? Itu kepada orang yang mungkin sudah pernah dihukum ya, dan diputuskan sebuah hukuman karena kejahatannya, tetapi ketika orang tersebut itu meminta anugerah kepada presiden dan presiden itu memberikan grasi atau amnesti atau abolisi, itu membuat orang yang dihukum itu bisa dibebaskan ya, tidak menerima hukuman. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan kerohanian ya, dalam kehidupan kita, grace atau anugerah itu berkaitan dengan Tuhan ya, Tuhan kita itu yang dikatakan sebagai sumber anugerah. Tuhan itu memberikan keselamatan ya, keselamatan kepada manusia ya. Kan manusia itu yang dikatakan apa ya? Ketika jatuh dalam dosa, ya manusia itu kan kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan anugerah Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan waktu penciptaan awalnya itu ya, ketika Tuhan memulihkan bumi itu dalam setiap pekerjaan Tuhan pasti itu ada yang disertai dengan anugerahnya ya. Makanya semua itu adalah anugerah Tuhan. Setiap apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan sejak awal penciptaan sampai pada akhirnya itu semua ada di dalam anugerah Tuhan, termasuk penciptaan manusia ya. Tetapi eh, kita tahu bahwa manusia ketika jatuh dalam dosa, ya manusia itu kan harusnya menerima penghukuman ya, menerima akibat dosa adalah maut. Nah, kita melihat bahwa oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan lewat anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus, sehingga kita ini bisa istilahnya diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Anugerah itu, anugerah Tuhan itu tidak bisa dibeli karena anugerah Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma atau tanpa pamrih ya. Artinya apa? Tidak bisa dibeli. Anugerah Tuhan itu tidak bisa dibeli. Artinya manusia itu tidak bisa membeli anugerah Tuhan. Artinya
manusia tidak bisa membeli keselamatan itu dengan apapun juga, ya. Baik itu dengan perbuatan baik, baik itu dengan harta, dengan sedekah, dengan apapun juga, itu tidak bisa membeli yang namanya itu keselamatan, ya. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Kita melihat bagaimana bahwa Allah itu punya hak atau berdaulat untuk memilih orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya. Jadi ternyata anugerah Tuhan itu adalah hak seperti presiden, hak prerogatif presiden. Jadi anugerah itu adalah eh, haknya Tuhan untuk memberikan kepada siapapun juga manusia yang dia mau melimpahkan anugerahnya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tuh menciptakan manusia kan bermacam-macam. Tapi kenapa tidak semuanya itu bisa menerima anugerahnya? Walaupun sebenarnya manusia itu sudah menerima anugerahnya, tetapi anugerah dalam tanda petik anugerah yang spesial atau anugerah yang khusus atau anugerah yang benar-benar yang Tuhan mau berikan itu saya melihat tidak semua orang tuh istilahnya Tuhan memberikan tapi manusianya ini loh yang istilahnya tuh tidak mau atau justru menolak anugerah itu. Ya, kita melihat bagaimana em, bahwa ada orang-orang yang juga dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerahnya. Contohnya itu ya adalah eh, Habil ya. Habil itu ya dalam anugerahnya dia menjadi orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Atau yang lebih tepat lagi misalnya Nuh ya. Nuh itu dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 8 ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan kecenderungannya itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang jahat, dikatakan Kejadian 6 ayat 8 tuh tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Jadi artinya Tuhan tuh punya hak untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap manusia. Ya, karena kasih karunia Tuhan itu ya tidak bisa dibeli dan kasih karunia Tuhan itu adalah haknya Tuhan untuk memberikan. Kita bisa melihat bagaimana yang lebih jelas lagi itu adalah eh, anaknya eh, apa Yakub dan Esau ya. Yakub dan Esau. Jadi pada waktu di kandungan Tuhan itu sudah berbicara ya kepada eh, siapa itu ibunya Yakub Esau tuh eh, siapa ya? Rahel. Rahel ya, kepada Rahel ya. Kepada Rahel dia mengatakan bahwa anak yang bungsu itu akan em, akan lebih diberikan karunia ya sama Tuhan atau anak yang besar itu menjadi hamba daripada anak yang bungsu gitu, anak yang lebih muda. Jadi artinya sejak dalam kandungan Tuhan itu sudah memilih, Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada Yakub. Dikatakan juga di dalam Roma itu bahwa Tuhan itu mengasihi Yakub dan membenci Esau. Padahal mereka itu belum lahir. Mereka belum melakukan sesuatu, baik yang jahat ataupun yang baik. Tetapi sejak dalam kandungan Tuhan itu sudah memilih. Jadi artinya kasih karunia itu tidak semua orang itu mendapat ya. Dalam arti kasih karunia yang benar-benar Tuhan mau berikan gitu.
Nah, contoh lagi yaitu misalnya seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu kan sebenarnya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tetapi justru bangsa yang mendapat kasih karunia Tuhan ya kalau kita baca dalam Roma itu kita baca dulu Roma 9 ya. Roma 9 ayat 15-16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha manusia, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi anugerah Tuhan itu tidak tergantung kepada manusia, tetapi tergantung kepada Tuhan, dia mau memberikan kepada siapa. Ya. Kepada siapa dia menaruh belas kasihan, ya Tuhan akan menaruh belas kasihan. Pada siapa dia bermurah hati, dia akan menaruh, dia menaruh kemurahannya seperti itu. Terus di dalam kalau di ayat yang ke-11 mungkin nggak saya taruh di sini ya, saya akan bacakan. Sebab yang tadi yang cerita antara Yakub dan Esau ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ayat 11 sih mungkin bisa. Roma 9 ayat yang ke-11. Oh, Roma 9 ayat yang ke-11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Di sini jelas di dalam Roma tadi dikatakan bahwa pada waktu Yakub dan Esau itu belum dilahirkan, ya, belum melakukan yang baik dan jahat, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Yakub. Dikatakan supaya rencana Allah tentang pemilihannya. Jadi Tuhan itu punya hak untuk memilih. Itu diteguhkan bahwa bukan berdasarkan perbuatan. Artinya kasih karunia itu, anugerah Tuhan itu bukan karena perbuatan manusia, tapi berdasarkan panggilannya. Ya. Jadi kita dengan firman ini kita jadi tahu bahwa anugerah Tuhan itu adalah hak Tuhan ya. Dan kedua itu Tuhan itu ingin punya rencana kepada setiap orang yang sudah dipilih dan dia menaruhkan kasih karunia-Nya seperti itu. Jadi bukan karena perbuatan baik manusia. Karena nanti akan berkaitan dengan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan gitu. Ini untuk peneguhannya. Kemudian kita baca yang ayat 24 ayat 25. Nah, ini tentang keselamatan ya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih dikatakan sebagai kekasih. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan tadi ya, Roma 9 ayat 11 tadi ya. Kalau dulu Tuhan tuh memilih seseorang itu ya supaya untuk menjelaskan tentang yang perjanjian baru ini tentang keselamatan, bahwa seperti Israel tuh yang harusnya dia itu diberikan kasih karunia, tetapi justru tidak semua orang Israel itu dikatakan disebut orang Israel. Nanti kalau teman-teman baca itu di dalam Roma keseluruhannya itu bisa lebih jelas ya, karena pilihan Tuhan atas Israel itu
Artinya tidak semua orang Israel itu diselamatkan. Tetap Tuhan tuh ada yang memilih orang-orang yang diberikan kasih karunia untuk diselamatkan. Artinya dari sekian banyak orang Israel itu hanya sisanya yang diselamatkan. Dan eh, dengan penolakan daripada bangsa Israel, justru kasih karunia itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Artinya oleh karena keadilan Tuhan, maka keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi keselamatan itu milik daripada semua orang, ya, semua orang yang mau akan menerima keselamatan itu. Jadi menyambut kasih karunia yang Tuhan berikan lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dikatakan di ayat 925 ini bahwa yang dikatakan yang justru bukan umatku, artinya yang bukan bangsa Israel yang itu akan dipilih atau akan disebut menjadi umatku. Jadi kita ini orang-orang Kristen itu dikatakan adalah umat Tuhan karena kita ini dikatakan sebagai umat Israel juga, tetapi secara rohani. Nanti kita akan mengerti lebih lanjut ya tentang uh, anugerah ini ya. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 2 8 sampai 9 ini menjelaskan bagaimana bahwa kita itu diselamatkan ya oleh karena kasih karunia ya. Karena kasih karunia oleh iman, itu bukan hasil dari usaha kita tetapi pemberian Allah ya. Jadi Tuhan itu ketika kita itu ya menjadi sekarang ini ya ada di sini ketika kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa itu sebetulnya bukan karena perbuatan kita, bukan karena keinginan kita, tetapi itu adalah pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memilih kita. Sejak dalam kandungan itu kita sudah dipilih Tuhan untuk kita itu nantinya menerima akan kasih karunia itu atau keselamatan itu. Ya, seperti saya sendiri kan tadinya tidak sebagai orang yang bukan Kristen, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya kalau saat ini saya itu menjadi anak Tuhan, itu karena Tuhan tuh sudah memilih saya sejak dari kandungan, sehingga dalam kehidupan saya itu saya bisa berjumpa dengan saudara seiman yang menceritakan tentang Yesus yang membawa saya kepada Tuhan Yesus yang membawa saya kepada apa masuk dalam gerejanya sehingga saya bisa mendengar berita Injil, saya percaya dan saya akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah karena Tuhan, karena pemberian Allah, bukan karena saya itu orang baik. Karena kita melihat nanti bahwa contohnya seperti Paulus itu dari perbuatannya dia itu adalah orang yang benar-benar melawan Tuhan. Dia itu justru menganiaya jemaat Tuhan. Dia itu eh, artinya menganiaya juga Tuhan Yesus. Ketika dia diselamatkan Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik dari Paulus, karena Paulus itu adalah orang yang jahat, orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan memilih Paulus yang begitu jahat, itu karena kasih karunia-Nya Tuhan, karena haknya Tuhan, karena Tuhan ingin menjadikan Paulus itu menjadi orang pilihannya yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus itu akhirnya dia menyambut, dia percaya kepada Tuhan sehingga dia dipakai Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Dan melalui Paulus itu uh, akhirnya bisa menyampaikan tentang kasih karunia itu kepada bangsa-bangsa lain karena melalui Paulus itu yang akhirnya dipakai Tuhan uh, untuk memberitakan Injil bahwa Tuhan itu
mengasihi kepada bangsa-bangsa lain, ya, tidak hanya kepada bangsa Israel seperti itu. Nah, eh, contoh yang lain lagi, orang yang menerima anugerah Tuhan, yaitu penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Nah, penjahat itu kan belum melakukan perbuatan baik ya. Seorang penjahat yang disalibkan, dia pasti seorang penjahat yang sangat jahat ya perbuatannya, yang benar-benar menerima hukuman yang paling berat ya. Pada waktu penjahat itu disalib bersama Yesus, itu eh, yang satunya itu dia menghina Tuhan Yesus, tetapi yang satunya dia mengatakan dia mengatakan pada temannya, kita pantas ya dihukum karena perbuatan jahat ini, tetapi dia tidak melakukan perbuatan jahat. Jadi dia tidak ikut menghujat ya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, dengan hanya perkataan seperti itu, jawaban Tuhan tuh luar biasa. Dia mengatakan, detik ini juga, saat ini juga, engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Ini sungguh memperlihatkan bahwa Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, hak haknya Tuhan yang diberikan pada siapapun yang Tuhan ingin berikan, dan kasih karunia itu yang kedua, kasih karunia itu adalah pemberian ya, anugerah semata-mata karena belas kasihan, karena kemurahan daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia yang dipilihnya itu bukan berdasarkan usahanya, bukan karena berdasarkan dia sudah melakukan perbuatan baik, tetapi oleh iman ya. Jadi penjahat itu hanya dia percaya bahwa Yesus itu adalah orang baik, dia percaya Yesus itu adalah orang kudus, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan kalau engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Nah, ini Yesus itu adalah raja di dalam kerajaan yang kekal. Dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi sekali lagi membuktikan bahwa keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi pemberian dari Tuhan dan oleh iman kita. Nah, sebenarnya banyak ya orang-orang yang sudah menerima ya. Banyak orang-orang yang percaya orang Kristen itu sebenarnya sudah dipilih Tuhan, sudah menerima akan anugerah Tuhan, sudah menyatakan diri kepada Tuhan Yesus bahwa aku menerima Engkau Tuhan, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dalam hidupku. Seperti itu ya. Tetapi kita melihat bagaimana dalam kehidupannya orang Kristen itu dalam perjalanan hidupnya yang ya dia itu tidak tidak hidup di dalam anugerah Tuhan ya. Padahal hidup di dalam ketika seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan itu dia itu sudah dipindahkan Tuhan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaannya Tuhan. Artinya setiap orang yang percaya itu hidup di dalam kerajaannya, hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Ya, nah hidup dalam anugerahnya Tuhan itu adalah suatu hidup yang sungguh sangat indah ya, sungguh sangat luar biasa. Karena kita hidup itu eh, bersama dengan Tuhan Yesus. Ada sukacita ya, ada sukacita. Ada kita itu bisa menikmati yang benar yang dikatakan hidup yang sesungguhnya, hidup yang punya tujuan ya, punya tujuan pasti. Hidup yang sangat berarti ya. Hidup yang luar biasa, yang istimewa. Kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan
selain diselamatkan, kita bisa menerima eh, tinggal dalam kasih karunia-Nya itu kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami em, mukjizat demi mukjizat, mengalami juga dukungan daripada Tuhan, promosi daripada Tuhan, mengalami kehidupan yang sungguh kita merasakan tuh eh, selalu ada kasih dan anugerahnya Tuhan, selalu ada hmm, berkatnya, ya. Dan berkat Tuhan itu atau kebaikan dan kemurahan Tuhan, belas kasihan, pertolongan, ya, penyertaan itu sungguh luar biasa menyertai kita sepanjang hidup kita, ya. Bahkan di saat yang sulit sekalipun, ya, itu tetap ada anugerah Tuhan. Makanya ketika Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih anugerahmu, kasih karuniamu kepada bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus ya seorang rasul yang luar biasa hebat, tetapi dia ya supaya tidak menyombongkan diri ya. Tuhan memberikan duri dalam dagingnya dan dia sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak mencabut ya akan duri dalam dagingnya itu supaya Rasul Paulus itu selalu mempunyai hati yang selalu berharap kepada Tuhan, mempunyai hati yang selalu eh, mempunyai hati yang kerendahan hati ya, tidak menyombongkan diri dan eh, dikatakan kasih karunia Tuhan itu cukup ya, cukup bagimu. Artinya em, tidak akan berkekurangan ya. Cukup itu artinya tidak kurang dan tidak lebih, cukup. Artinya kasih karunia Tuhan yang Paulus rasakan itu sudah ya, sudah membuat hidupnya itu mempunyai rasa syukur dan rasa yang terima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang selalu menyertai dalam pelayanannya. Karena walaupun dia itu dalam kesulitan, walaupun dia dalam keadaan ditindas, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dianiaya, tetapi kasih karunia Tuhan tuh menyertai dia sehingga dia tetap kuat, dia tetap apa eksis, dia tetap imannya tetap dijaga oleh Tuhan sehingga dia tetap semangat dalam melayani Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ya, tentunya kasih karunia Tuhan tuh selalu cukup ya dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak di antara orang-orang Kristen itu yang tidak menyadari ya, tidak menyadari akan kasih anugerah Tuhan tuh sesungguhnya tuh cukup atau kasih anugerah Tuhan tuh selalu ada bagi setiap orang-orang yang sudah dipilihnya dan menerima anugerah Tuhan. Ya, dalam perjalanan iman orang Kristen setelah diselamatkan itu adalah sebuah proses di mana kita tuh dibentuk oleh Tuhan, di mana kita itu iman kita itu disempurnakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan tuh akan selalu izinkan masalah demi masalah yang kita hadapi supaya iman kita itu menjadi murni di hadapan Tuhan. Bukan karena berkatnya kita mengucap syukur, tetapi ketika dalam kelemahan, dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita kesulit, ya, itu kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita, ya.
ketika kita mengalami masalah yang berat, kita itu dihiburkan ya oleh firman-Nya sehingga kita akan iman kita itu tidak goyah, iman kita tidak jatuh karena ada penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Ada kasih karunia yang menyertai kita. Kalau makanya yang terpenting di dalam kita hidup ya dalam anugerah Tuhan, kita itu harus menyadari bahwa hidup kita itu ada di dalam kasih karunia-Nya. Karena kalau kita tidak menyadari akan hidup kita itu dalam kasih karunia-Nya, maka kita itu apa bisa jauh daripada kasih karunia Tuhan. Hati kita bisa menjadi tawar, hati kita bisa memberontak atau bisa meninggalkan akan Tuhan karena bukan kasih karunia yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, kita malam hari ini merenung bagaimana supaya hidup kita itu selalu dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kan tadi dikatakan kasih karunia itu harus selalu kita jaga, kita harus selalu kita pelihara, kita harus selalu hidup ya. Kita percaya kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita tuh hidup dalam pemeliharaan Tuhan dari kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan jatuh ya di dalam hal apapun karena kita tetap menjaganya. Nah, yang pertama bagaimana kita supaya kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus bertobat ya, bertobat dan kembali kepada Tuhan apabila malam hari ini mungkin kita em, tidak menyadari kalau kita itu sesungguhnya tuh sudah diselamatkan Tuhan dan kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, tapi saya percaya bahwa teman-teman yang di sini yang dalam uh, fellowship-nya Tuhan itu adalah teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang selalu menjaga akan kasih dan anugerahnya Tuhan. Ya, tetapi kita melihat ya mungkin teman kita yang di luar sana, yang mereka yang sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak menyadari akan kasih karunia Tuhan. Dengan apa yang kita dapatkan malam ini, hmm, kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita bisa memberikan kekuatan pada teman-teman kita. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Ayo em, kita datang kepada Tuhan yang kita percaya sebagai sumber dari kasih karunia itu supaya anugerah Tuhan itu boleh kembali kepada teman-teman kita, supaya teman-teman kita itu bisa kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kita melihat bagaimana cerita tentang anak bungsu yang hilang ya. Anak bungsu yang hilang itu adalah anak bungsu yang kehilangan kasih karunia dari bapaknya. Dia itu yang harusnya kalau tinggal dengan bapaknya, dia itu akan tinggal dalam kasih karunia-Nya bapaknya. Segala apa yang bapak miliki itu menjadi miliknya. Kenapa? Tapi anak bungsu ini ingin lepas dari kasih karunia bapaknya. Dia ingin hidup bebas. Dia tidak mau dikekang. Ya, dia tidak ingin peraturan-peraturan yang membuat dia tidak nyaman sehingga dia itu ingin menjauh dari bapaknya. Dia minta warisannya dan dia ingin berfoya-foya, artinya ingin memuaskan hawa nafsunya. Dan kita melihat bagaimana akhir daripada perjalanan bukan akhir di tengah perjalanan hidupnya dia tuh kehilangan semua berkatnya yang diberikan bapaknya tuh hilang dan dia hidup dalam kemiskinan. Ya, kita bisa artikan bahwa kalau kita jauh daripada Tuhan, kita itu juga bisa miskin, artinya miskin secara rohani. Ya, kita bisa gampang menyerah, kita marah, kita uh, artinya kita hidup ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya anak si bungsu itu menyadari ya bahwa bapaknya itu jauh lebih baik daripada di tempat dia kerja dan dia ingin pulang kepada bapaknya.
yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kebaikan. Dan kita melihat bagaimana bapaknya itu sungguh merindukan dia itu bisa pulang. Dan ketika dalam apa yang jarak yang masih jauh, bapaknya melihatnya dan bapaknya berlari menyambutnya. Artinya kita melihat sosok bapaknya ini adalah pribadi daripada Allah sendiri, Bapak sendiri yang sungguh merindukan kita itu ketika kita tidak menyadari kasih karunia mulai menjauh daripada Tuhan. Sesungguhnya Bapak itu merindukan kita untuk, ayo anakku, kembalilah, hiduplah di dalam kasih karuniaku, maka kamu akan menikmati segala kemurahanku. Seperti itu. Dan eh, Bapak itu memulihkan status daripada anak itu yang harusnya dia itu ya secara ini kan sudah dia meninggalkan bapaknya ya. Tapi bapaknya memulihkan statusnya, dia memberikan cincin dan jubah. Artinya juga bapak kita ketika kita kembali kepada bapak, ketika kita bertobat dan kembali kepada bapak, Tuhan itu masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena kasih karunia yang Bapak berikan tuh selalu ada bagi setiap anak-anaknya. Maka itu jangan takut, jangan ragu, apapun mungkin yang membuat orang kalau ya eh, masih masih istilahnya masih belum dewasa di dalam Tuhan, dia bisa masih jatuh bangun ya. Dan itu membuat dia bisa berputus asa. Dia bisa membuat dia merasa tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Sehingga dia tidak punya inisiatif untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin dia sudah berusaha untuk bertobat tapi dia jatuh lagi. Bertobat jatuh lagi dan iblis itu akan terus mengintimidasi sehingga membuat anak Tuhan itu tidak berdaya dan membuat dia itu percumalah ikut Tuhan karena ternyata uh, saya nggak layak di hadapan Tuhan. Padahal dia tidak tahu bahwa kasih karunia Bapa itu sungguh sangat besar, sungguh sangat luar biasa yang selalu tersedia bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang pernah menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan masih memberikan kesempatan. Kasih karunia Tuhan tuh masih ada ya sampai saat ini. Dan satu hal lagi ya, yang kedua yaitu kalau anak bungsu ini adalah anak yang meninggalkan bapaknya. Yang kedua adalah yang sulung. Kalau anak bungsu nih hilang ya di luar, kalau yang sulung nih dia hilang di dalam. Dia seharusnya ketika adiknya kembali ya, harusnya kalau seorang adiknya kembali sebagai seorang kakak dia harusnya senang dong adiknya kembali ya, apalagi adiknya itu datang dan dia menyatakan penyesalannya bertobat. Tapi apa yang terjadi dikatakan bahwa anak yang sulung itu sungguh tidak senang kalau adiknya itu kembali. Malah dia marah kepada bapaknya. Kenapa? Bapak kok menerima dia? Dia kan nggak layak gitu. Terus bapaknya kan menjawab, anakku, ya, dia mengatakan gini, kan anaknya dipestain ya, dipestain seperti itu, dikasih jubah dan lain sebagainya. Dia mengatakan, aku ini yang hidup selalu bersama dengan Bapak, aku yang tiap hari membantu Bapak, aku yang tiap hari bekerja, tapi Bapak nggak pernah menyembelihin aku domba, nggak pernah mistain aku, nggak pernah seperti dengan luar biasa gitu. Dan bapaknya menjawab, anakku, ya apa yang aku miliki ini adalah milikmu juga, gitu. Nah, ini banyak juga dari kasih karunia Tuhan. Dia tidak menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang sebenarnya sudah diberikan pada kita, tetapi tidak
disambut, tidak dipelihara atau tidak disadari. Sehingga mungkin ketika ada ujian, ada apa yang Tuhan izinkan sebenarnya untuk menyempurnakan iman kita, justru mungkin membuat eh, kita itu ya tidak menyadari ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa sih saya harus mengalami hal seperti ini gitu ya. Kenapa sih Tuhan itu kok pilih kasih, kok saya melihat mungkin ya orang itu diberkati, kenapa aku berdoa nggak dijawab-jawab, mungkin seperti itu ya. Jadi seperti anak sulung yang protes kepada bapaknya, kan aku ini anak Tuhan gitu ya. Kenapa kok sepertinya aku tuh menghadapi hidup yang berliku-liku, susah dan lain sebagainya, sedangkan dia mungkin mulus-mulus aja gitu ya, berkat melimpah seperti itu. Nah, ini sama aja seperti anak sulung tadi ya, yang artinya dia tidak sadar tentang hak sebagai anak itu adalah dia itu akan menerima waris daripada bapaknya, ya. Dan apa? Tinggal saat dan waktunya seperti itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu juga hidup kita, tubuh kita, kesehatan kita, ya talenta kita, harta kita, semua ya itu kalau namanya kasih karunia itu bukan hasil jerih kita, jerih lelah kita, bukan karena kita itu pinter, bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita itu sudah rajin berupaya ya. eh, kita layak bisa menerima yang istilahnya harta dan lain sebagainya. Tetapi ya kita harus sadari bahwa kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita itu nggak akan bisa dapat itu. Walaupun kita pinter, walaupun kita itu hebat, walaupun kita punya kedudukan, kalau bukan karena perkenanan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena eh, kebaikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, kita itu nggak akan bisa dapatkan itu. Jadi artinya saat ini apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan, kita harus menyadari bahwa semua itu adalah daripada Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita, karena Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saluran berkatnya. Ya. Selanjutnya, di dalam Roma 11 ayat 36, dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jelas bahwa segala apa itu adalah dari dia. Dan oleh dia dan kepada dia. Artinya apa yang kita miliki, baik itu talenta dan semuanya, itu kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan saja ditinggikan. Dengan dengan kita menyadari anugerah yang bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, maka kita akan mempunyai sikap hati yang berbeda ya. Artinya kita akan menghargai setiap anugerah demi anugerah Tuhan. Artinya di dalam hidup kita, tentunya kita pasti juga tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita masih diberikan nafas sama Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, pasti orang yang menyadari anugerah Tuhan, dia akan mempergunakan anugerahnya Tuhan itu untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan terus juga akan dibawa ke dalam anugerahnya Tuhan yang dari anugerah kepada anugerah, kepada anugerah, dan kepada anugerahnya. Jadi orang yang menyadari anugerah Tuhan akan selalu hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, itu adalah contoh daripada
perkataan dari Rasul Paulus yang mengatakan, tetapi oleh kasih karunia Allah. Jadi Paulus menyadari bahwa keberhasilannya, kesuksesannya sebagai seorang rasul yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada ya, adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Jadi dalam kehidupan Paulus ya, dia menyadari hidupnya itu hidup di dalam kasih karunia dan kepada kasih karunia, dan dia menghargai akan kasih karunia itu sehingga dia tahu bahwa dia akan terus melakukan apa yang Tuhan berikan ya sebagai rasul, untuk dia terus bekerja dengan keras ya, bekerja dengan semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di dalam ayat 6 Galatia 6 ayat 7 sampai 8 ya. Banyak orang yang tadi dikatakan juga tidak mengerti atau tidak menghargai kasih karunia, sehingga dia akan memandang ringan akan kasih karunia, seperti Esau ya, dia memandang ringan hak kesulungannya sehingga dia menukarkan dengan semangkok kacang merah ya. Dikatakan janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal daripada roh itu. Kalau kita mengerti akan kasih karunia, maka kita tidak akan sembrono dalam hidup kita. Kita akan menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak tidak hidup di dalam kedagingan kita ya, tidak akan membiarkan kita hidup dalam kedagingan kita. Kita akan bangkit dan kita akan terus ya datang ya. Kalau kita jatuh dalam dosa ya, kita harus berbalik kepada Tuhan, minta ampun ya atas kelalaian kita, kelemahan kita, dan kita percaya bahwa kasih karunia itu tersedia buat kita ketika kita mengaku dan minta ampun kepada Tuhan. Dengan menyadari bahwa kita sesungguhnya hidup dalam anugerahnya Tuhan, maka kita akan menghargai, dan sikap hati kita akan sungguh-sungguh di dalam menjalani hidup kita, dan juga kita akan selalu bersyukur dengan anugerah Tuhan atas kemurahan Tuhan, dan kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita itu akan selalu ya disertai Tuhan, sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita akan selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam anugerah Tuhan, yaitu kita tentunya harus datang ya, mendekat, melekat kepada sumber anugerah. Karena ya kalau kita menjauh daripada Tuhan, maka kita dikatakan seperti anak bungsu, kita akan jauh daripada kasih karunia. Tetapi ketika kita berbalik, ketika kita datang mendekat kepada sumber kasih karunia itu, maka kita akan dipulihkan, kita akan menikmati sumber daripada kasih karunia itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan menikmati aliran-aliran yang hidup yang daripada Tuhan, yaitu firman-Nya dan juga Roh Kudus-Nya yang selalu ya memberikan kekuatan dan penghiburan pada kita, menuntun hidup kita. Kita merasa
tuntunan daripada Tuhan, kita merasakan penghiburan yang daripada Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes ya 15 ayat 5, ya, kita itu adalah carangnya Tuhan. Yesus adalah pokok anggurnya, dan ketika kita nempel kepada pokok anggur, kita akan terus berbuah banyak. Dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Dalam Ibrani ya 12 ayat 15, janganlah supaya jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, di sini kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar pahit. Ketika seseorang itu jauh daripada Tuhan, ya, dia mungkin meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, ya, dia dia jarang ya baca firman Tuhan, jarang berdoa, ya memuji menyembah Tuhan, ya pasti ya dia akan mengalami yang namanya itu kelemahan daripada rohnya, ya kelemahan daripada rohnya. Roh karena rohnya itu namanya kan roh itu terus ya bisa kuat, bisa lemah, dan karena tidak diberi makan ya pasti rohnya itu akan gampang sakit, gampang lemah, ya, dan tidak bertumbuh. Akhirnya apa? Ketika ada hantaman, ketika ada badai yang datang, maka dia akan jatuh. Ya, dengan apa? Bisa dikatakan timbul akar pahit, artinya dia eh, apa ya? Timbul kepahitan. Ya, mungkin kepahitan bisa kepada sesama, tapi juga bisa kepahitan kepada Tuhan. Artinya bisa murtad ya kepada Tuhan. Dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ini adalah penyesatan ya. Ini yang bisa membuat juga orang itu tidak hidup dalam kasih karunia. Ya, yang tadinya hidup dalam kasih karunia, tetapi karena ada Injil yang lain, artinya ada penyesatan yang membuat dia itu meragukan akan kasih karunia Tuhan. Ya, kita bisa itu adalah contoh daripada jemaat Tuhan yang tadinya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi ketika ada orang lain yang memberitakan Injil yang mengatakan bahwa tidak hanya cukup untuk percaya kepada Yesus, tetapi kamu harus disunat, kamu harus melakukan hukum Taurat seperti itu, baru diselamatkan seperti itu. Nah, hal itu yang membuat jemaat di Galatia itu tidak hidup lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Tadi dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah anugerah yang tidak bisa dibeli, anugerah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Kalau namanya apa keselamatan atau Injil itu harus disertai dengan kamu harus berbuat baik baru bisa diselamatkan, kamu harus disunat baru kamu diselamatkan. Itu namanya keselamatan, itu bukan kasih karunia. Ya, kasih karunia keselamatan itu adalah dari iman percaya kita kepada Yesus. Itu adalah keselamatan. Ya. Artinya apa? Orang Kristen itu diselamatkan karena iman percaya pada Yesus. Tapi bukan berarti orang Kristen yang sudah diselamatkan terus ya sudah berarti sudah selamat, aku boleh bebas berbuat baik. Itu namanya tadi kembali bahwa kita
tidak menyadari kasih anugerah Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau juga dipermainkan. Artinya kebaikan kita tidak untuk membeli keselamatan. Keselamatan sudah diberikan pada kita, tetapi kita harus hidup di dalam anugerahnya Tuhan, di dalam kasih anugerahnya Tuhan, supaya kita terus menerima akan kebaikan dan kebaikan daripada Tuhan, kemurahan, kepada kemurahannya Tuhan, dan keselamatan itu tidak harus ditambahin dengan Injil yang lain tadi, seperti Galatia, harus dengan peraturan-peraturan, harus berpuasalah mungkin sekarang ya, mungkin harus berpuasa, harus begini, harus berbuat baik, baru bisa diselamatkan. Nanti akan membuat orang itu ragu lagi dengan keselamatan. Karena keselamatan itu bukan dengan perbuatan baik, sudah diselamatkan ketika kita percaya pada Tuhan. Tetapi hiduplah dalam anugerahnya Tuhan, hiduplah dalam keselamatan, dengan seperti Paulus tadi, menyadari, dan justru dengan dia menyadari itu, dia lebih semangat lagi hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Amin. Di nama Tuhan. Firman-Nya sudah disampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Ya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang lebih lagi Tuhan untuk menjelaskan apa yang sudah disampaikan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib buat setiap kami yang sudah mendengarnya Tuhan, dengan pimpinan dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh lebih lagi mengerti Tuhan akan arti keselamatan dan hidup di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Bagaimana kami harus menyadari Tuhan bahwa keselamatan itu sudah Engkau berikan pada kami, dan anugerah sudah Engkau berikan pada kami, karena kami sudah dipilih oleh Tuhan, kami sudah diberikan kemurahan oleh Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk terus menjaga akan hidup kami, Tuhan, menjaga akan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami, untuk seperti Paulus Tuhan, untuk kami terus bersemangat dalam hidup kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."